Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air dengan saya, semoga selalu Allah rahmati dengan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama keluarga dimanapun saat ini berada. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, izin saya menyempurnakan ijazahan ilmu gendam Al-Fatihah setengah, dimana sejak saya posting atau upload sekitar 5 bulan yang lalu, puluhan bahkan ada ratusan permintaan dari kawan-kawan subscriber saya untuk mengungkapkan semua rahasia penyempurnaan daripada ilmu gendam Al-Fatihah setengah tersebut. Pertama kawan-kawan, dari syarat atau sebab musabab sebuah doa bisa menjadi ampuh digunakan dalam keilmuan adalah doa tersebut harus doa yang sering dibaca atau istiqomah. Kalau dalam bahasa yang lebih ekstrimnya, doa yang menjadi tumpuan daripada amalan kita tadi itu harus doa yang paling banyak dibaca di antara doa-doa atau bacaan-bacaan lainnya. Nah, Al-Fatihah adalah sebuah doa yang pasti dari sekian banyak doa yang kawan-kawan atau kita baca seumur hidup. Al-Fatihah adalah doa yang paling terbanyak jumlah dibacanya. Nah, yang kedua kawan-kawan, Al-Fatihah itu mudah. Artinya semua orang dapat dengan mudah, bahkan orang non-muslim pun banyak yang hafal dan fasih membaca Al-Fatihah. Jadi dengan dua sebab musabab ini, pertama, kalau kita mau merujuk sedikit, kawan-kawan coba renungkan sejak kawan-kawan lahir sampai kawan-kawan tua seperti sekarang, itu hitunglah secara detail surat atau bacaan apa yang paling banyak dibaca seumur hidup kawan-kawan. Pasti kawan-kawan akan menemukan hanya Al-Fatihah lah satu-satunya surat atau doa yang paling istiqomah dan paling banyak dibaca di antara doa-doa lainnya, ya. Jadi dari dua sebab inilah saya menjadikan Al-Fatihah sebagai tumpuan daripada ilmu gendam yang saya amalkan. Selebihnya tentu ada sir-sir atau rahasia-rahasia yang sangat luar biasa di dalam ayat-ayat Al-Fatihah yang sangat instan dan ampuh powernya, sehingga saya menjadikan Al-Fatihah itu sebagai tumpuan. Tentu yang saya maksud rahasia-rahasia yang sangat power tadi berdasarkan ilmu ma'rifat, bukan ilmu syariat. Baik kawan-kawan, kita mulai kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah kawan-kawan, berikutnya kita masuk kepada rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Fatihah setengah. Pertama kawan-kawan, sesuai dengan beberapa ayat dan hadis Rasulullah, bahwa Allah mengatakan, sesungguhnya gunung-gunung itu berzikir kepadaku, kata Allah. Hanya saja engkau tidak tahu apa zikirnya. Ini sebagai aplikasi atau tambalan dari penjabaran bahwa sesungguhnya alam semesta ini berzikir. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira zikir daripada alam semesta tersebut? Nah jawabannya juga kembali kepada Al-Fatihah, ya, yaitu dalilnya pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Alamin, ya, yang alamin ini siapa? Yang tadi menyeru Allah tadi, yang memuji-muji Allah tadi, yaitu tanah, air, api, dan angin. Ya, inilah alam semesta. Nah, berarti tanah, air, api, dan angin, ya, itu berzikir. Dan sesuatu yang berada di atas tanah, air, api, dan angin itu juga otomatis ikut berzikir. Maka oleh itu pohon,
batu, kayu, tanah, gunung, ya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu semuanya berzikir kepada Allah. Nah, zikir daripada tumbuh-tumbuhan, gunung, pohon-pohonan, batu, tanah, kayu, air tadi yaitu Al-Fatihah. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada waladdallin. Itu zikir mereka. Nah, jika sebuah gunung, ya, zikirnya adalah Al-Fatihah dari ayat alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada waladdallin. Nah, jika Al-Fatihahnya dibaca setengah, maka gunung itu akan tumbuh setengah jadi. Begitu juga jika Al-Fatihah yang menjadi zikirnya sebatang kayu ini, ya, terbaca setengah saja, maka batang kayu itu akan tumbuh seperti setengah mati. Nah, tahu kan bagaimana sebatang kayu tumbuh setengah mati? Ya, seperti hidup segan mati tak mau. Begitulah pepatahnya orang Melayu. Nah, ini rahasia daripada Al-Fatihah setengah pada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa hubungannya membaca Al-Fatihah setengah kepada alam semesta? Nah, hubungannya begini. Saya beri contoh kawan-kawan. Ketika seseorang itu ini contoh saja ya, ketika seseorang itu berniat meminta hutang kepada seseorang yang tidak mau membayar hutangnya, lalu dia membaca Al-Fatihah sampai setengah, ya, setelah itu dia tambah niat, tidak tersambung Al-Fatihah ini sebelum orang yang berhutang itu membayar hutangnya dalam bulan ini, contohnya ini. Nah, hubungannya kepada alam semesta yaitu ketika seseorang tadi membaca Al-Fatihah setengah dengan niat seperti tadi, maka itu kan terdengar oleh pohon, oleh batu, oleh tanah, oleh udara yang kita hirup, ya. Maka maka pohon, batu, kayu, tanah tadi dengan segala daya upaya akan mendorong, akan membantu, mensupport agar niat yang membaca Al-Fatihah setengah tadi terwujud. Sebab jika tidak wujud, ya, maka Al-Fatihah tidak akan tersambung, tidak akan disambung oleh orang yang berniat tadi. Dampaknya jika Al-Fatihah yang menjadi zikir daripada gunung, pohon, kayu, batu, tanah, air, api tadi tidak tersambung sempurna, maka pohon, kayu, gunung ini hidupnya, berkembang biaknya, tumbuhnya setengah mati. Ya, kalau gunung akan setengah jadi, kalau batang kayu akan setengah mati. Nah, ini ilmu ma'rifat kawan-kawan. Jadi jangan diseret-seret kepada ilmu syariat, ya. Ini ilmu ma'rifat. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang membaca Al-Fatihah sampai setengah saja lalu ditambah niat, maka seketika itu juga orang yang berhutang tadi akan berhadapan langsung dengan tanah, air, api, angin, gunung, kayu, batu, dan lain-lainnya tadi. Artinya, kalau dia kuat, mungkin dia yang berhutang ini mungkin kuat, dia lebih kuat daripada yang memberi hutang, sehingga dia mampu tidak membayar hutangnya walaupun orang yang memberi hutang itu marah. Oke, tetapi apakah orang yang berhutang ini mampu melawan gunung, batu, kayu, tanah, air? Ya, silahkan dia berhadapan, dia yang akan diserang oleh batu, kayu, gunung, tanah, air, api, angin tadi. Kenapa dia diserang? Karena gara-gara dialah Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang manusia tadi tidak tersambung. Sementara Al-Fatihah itu adalah zikir utamanya tanah, air, api, angin. Nah, itu rahasia makrifat yang pertamanya. Berikutnya lagi kawan-kawan, menurut kepercayaan atau keyakinan para guru-guru makrifat saya, sesungguhnya ketika manusia itu telah berumur 120 hari di dalam janin ibunya atau 4 bulan dalam kandungan ibunya,
sesungguhnya pekerjaannya itu setiap hari hanya memuji-muji Allah Ta'ala. Ya, kenapa memuji-muji Allah Ta'ala pekerjaannya? Karena dia ingin dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau dia tidak memuji-muji Allah, maka dia akan keguguran, tidak jadi manusia, tidak bisa keluar ke muka bumi ini. Oleh sebab itu dia memuji-muji Allah. Itu fungsi pertama janin di dalam kandungan ibunya, berzikir dengan memuji-muji Allah. Yang kedua, memuji-muji Allah atau berzikir tadi itu diperlukan oleh janin untuk penyambungan 7 buku atau 7 ruas batang tubuhnya. Ya. Nah, 7 ruas itu apa kawan-kawan? Pertama, ketika dia berzikir sempurna, maka akan terciptalah, ya, yaitu tersambunglah jasadnya dari ujung kuku jari kaki, ya, itu menyambung ke pergelangan kaki. Itu satu, ya. Sambungan yang kedua yaitu sampai ke lutut, ya. Sambungan yang ketiga itu sampai di pinggang, ya. Sambungan jasad yang akan terjadi keempat yaitu sampai ke tengah dada, ya. Yang kelima, tubuh yang terbentuk, jasad yang terbentuk kelima dengan janin itu memuji-muji berzikir kepada Allah, yaitu tenggorokan atau pangkal leher kata orang kita. Yang keenam, kejadian tubuh yang tersambung dengan fadilat atau dengan wasilah si janin berzikir memuji-muji Allah di dalam kandungan ibunya, yaitu ujung leher di bawah dagu. Nah, yang ketujuh yaitu bagian kepala. Setelah sampai 7 ayat, 7 sambungan, maka sempurnalah kejadian batang tubuh anak cucu Bani Adam dalam kandungan ibunya. Jadi 7 sambungan batang tubuh ini itu adalah 7 ayat, dan 7 ayat itu adalah Al-Fatihah. Jadi janin kita ini semula jadinya di dalam kandungan ibu kita itu memuji-muji Allah dengan 7 ayat yang kini kita sebut sebagai surat Al-Fatihah. Nah, oleh sebab itu ketika seseorang itu menggunakan membaca Al-Fatihah sampai setengah saja, lalu dia tepukkan kepada manusia lain, maka secara ilmu kejadian semula jadi bisa dimakrifatkan bahwa orang yang ditepuk itu ya akan menjadi orang setengah jadi. Nah, orang setengah jadi ini ya seperti orangnya, ya kalau orang setengah jadi kan boleh dijadikan apa saja, bisa disuruh melakukan apa mau, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Paham ya? Jadi itu sebabnya kekuatan gendam Al-Fatihah setengah itu bisa menggunakan tepukan. Rahasia ketiga kawan-kawan, yaitu berada pada rahasia ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak sembarangan dulu guru saya mengijazahkan gendam Al-Fatihah setengah itu, Al-Fatihah itu dibaca sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Ada sebabnya kawan-kawan. Sebabnya ialah karena pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah permintaan Allah, bukan permintaan manusia yang meminta. Paham maksudnya? Saya contohkan seperti ini kawan-kawan. Kalau dulu waktu saya masih sering main-main proyek dengan kawan-kawan, itu sering saya dibawa oleh kawan-kawan yang main proyek tadi untuk mendatangi kiai atau alim ulama atau orang-orang pintar. Itu minta didoakan supaya proyeknya jebol. Nah, selalu bahasanya seperti ini kawan-kawan. Pak Kiai, mohon proyek saya itu didoakan supaya jebol. Kalau sudah jebol, nanti insya Allah sebagian daripada rezekinya akan saya serahkan kepada Pak Kiai untuk membangun pesantren ini, atau untuk membangun musola ini, atau untuk membantu anak yatim.
Pokoknya sesuatu yang beribadah lah, sesuatu yang ibadah. Nah, kalau dilihat secara nyata, berarti orang yang tadi meminta doa kepada Pak Kiai itu kan sebenarnya tabiat manusia, yaitu meminta terlebih dahulu baru dia mau beribadah. Sementara ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, arti yang tersuratnya adalah kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami minta pertolongan. Berarti terbalik kan dengan tabiat dan sifat manusia. Itu sebabnya ada kadang-kadang orang yang mengatakan kalau meminta apa-apa dengan menggunakan kekuatan Al-Fatihah, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah, ucapkanlah permintaan. Itu mohon maaf sebenarnya tidak sesuai dengan yang tersirat di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Ya, karena sudah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukanlah sifatnya manusia. Sifat manusia itu minta dulu baru mau ibadah. Sementara dia ibadah dulu baru meminta. Berarti itulah sifatnya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu ketika yang menurut guru saya ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kekuatannya baru bisa diaplikasikan secara instan untuk kehidupan ketika doanya, niatnya itu bukan niat manusia, tapi niat Allah Ta'ala. Maksud saya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu saya katakan minta Allah, permintaan Allah, engkau membayar hutangmu esok hari. Beda kan kalau orang biasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku minta si anu membayar hutangnya esok hari. Oke, sudah paham? Itu rahasia yang ketiga dalam Al-Fatihah setengah. Nah, kawan-kawan sebangsa dan setanah air yang saya hormati, berikutnya kita masuk kepada bagaimana cara penyempurnaan penggunaan dari kekuatan Al-Fatihah setengah. Bukan saja untuk gendam sesungguhnya, tetapi multifungsi. Namun karena dia bersifat seperti daya hipnotisme, maka saya menyebutnya dengan nama gendam. Jadi bisa kawan-kawan aplikasikan nanti untuk keselamatan diri, ya, gendam untuk keselamatan diri, supaya orang yang menyerang seperti orang setengah jadi. Ya, kalau setengah jadi berarti kan tidak jadi menyerang. Ya, entah dia terkilir kakinya, entah tangannya yang keseleo waktu mau memukul. Itu kan namanya kan pukulan setengah jadi, tendangan setengah jadi, marah setengah jadi. Paham maksudnya kan? Nah, jadi caranya begini. Yang pertama, mengambil saripati dari makrifat zikirnya alam semesta tadi. Jadi ini boleh dikatakan ilmu gendam Al-Fatihah setengah untuk jarak jauh. Jadi tidak perlu tepukan, tidak perlu bertemu dengan orangnya. Insya Allah jarak jauh bisa. Caranya saya kasih contoh lagi nih. Ya, nanti silahkan kawan-kawan yang mengembangkannya ya penggunaannya. Contohnya begini. Ketika saya mau keluar rumah, mau pergi kerja ke kantor umpamanya kan. Nah, sementara di tengah jalan kita menduga orang lagi demo atau lagi terjadi kerusuhan lah begitu, sementara kita mesti harus ke kantor hari itu. Maka ketika mau keluar dari pintu rumah, bacalah ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak akan tersambung Al-Fatihah ini sebelum saya sampai balik ke rumah kembali dengan selamat, tanpa kekurangan secuil apapun. Itu contohnya itu. Nah, setelah itu langsung berangkat. Nah, selama di perjalanan jangan membaca Al-Fatihah sampai penuh. Ya, ingat janjinya, jangan sampai penuh. Nah, nanti setelah selamat, betul-betul nyata selamat sampai di rumah, walaupun tadi di tengah jalan ada kerusuhan, ada demo, ada maling segala macam, rampok, tapi Anda selamat sampai di rumah seperti Anda berangkat tadi.
tanpa kekurangan secuil apapun, baru segeralah disambung Al-Fatihahnya kembali. Menyambungnya tetap balik dari awal, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladdolin. Aminnya silahkan, kalau mau dibaca ya boleh, kalau mau yang malaikat yang mengaminkan ya jangan dibaca, kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.